something. Could've seen it in your Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini saya ditemani oleh Jengkelin, dan kita mau random reading. Ngikutin kartunya, ngajakin ngobrol tentang apaan ya. Dan ini sifatnya adalah general reading. Artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini tubuhnya sedang sakit, kiranya segera selaras dan harmoni kembali. Buat kamu yang sedang mengalami kesulitan finansial, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan, rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan karya, sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening dan dompet kamu dan masalah finansial kamu segera teratasi. Buat kamu yang sedang menantikan jodoh, kiranya cahaya ilahi masuk ke dalam relung hatimu, menyembuhkanmu, dan menjadikanmu sebagai pusaran cinta yang menarik pribadi-pribadi yang baik dalam kehidupan kamu, dan salah satunya adalah jodoh seumur hidupmu. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Ini di sini Bunda memakai kartu tarot transparan. Dan seperti biasa kudu sabar ya kalau misalnya pakai kartu ini. Karena ya kayak gini deh gitu. Kayak gini deh gitu ya. Mesti nunggu dia menyelesaikan puzzle-nya terlebih dahulu ya. Jadi ini dia kayak merangkai sebuah cerita gitu nantinya ya. Wow. Tunggu dulu ya. 4. Ada Four of Pentacles, ada Four of Swords. Oke. Ini berapa sih? Oh, ini begini. Oke. Wow. Ini mau ngomong apaan ya? Iya, abisnya keren sih ini kartunya ya. Ada Ten of Cups, terus kemudian di sini abis itu ada oke. Di sini ada The Star. Wah, keren banget. Keren, sumprit. Aduh, keren. Satu lagi deh, tarik kartu satu lagi. Ini kalian bisa ngelihat gambarnya nggak ya? Apakah kalian bisa melihat gambarnya ya? Ini keren banget tuh. Jadi gini, ini ceritanya adalah gini. Ini buat kamu yang kemarin itu punya relationship atau punya hubungan yang kacau banget ya. Yang kamu tuh bener-bener disakiti, kamu diinjek-injek, ditikam, ditusuk, waduh, pokoknya parah banget ya. Jadi ini buat kamu yang kemarin tuh mengalami hubungan yang seperti itu gitu loh ya. Dan pada saat seperti itu kamu tuh merasa kayak, di mana keadilan? Kok kayaknya dia tuh happy-happy aja, bahagia-bahagia aja, sementara kamu merasa hidup kamu tuh belangsak. Kamunya yang udah disakiti, kamunya yang udah di macem-macemin gitu ya. Hidup kamu belangsak dan dia tuh terlihat bahagia-bahagia aja. You know what, bestie? Jadi gini ya. Kalau Bunda sih, Bunda tidak pernah meragukan keadilan semesta. Mungkin memang kayaknya kelihatannya, kok kayak nggak adil ya gitu. Kok gue yang susah, dianya kok yang happy.
it's not fair gitu ya, rasanya kayak nggak adil, nggak adil, nggak adil. Tapi Bunda selalu percaya bahwa Tuhan itu menciptakan sistem. Di semesta itu tuh benar-benar udah presisi, nggak ada celah sedikit pun untuk ngakalin, semuanya berjalan dengan sangat sempurna. Jadi apa? Ketika kita berpikir bahwa oh hidup nggak adil, oh justru sangat-sangat adil. Itu nggak ada celah sama sekali, nggak ada celah, nggak ada satupun yang luput dari hukum semesta. Ya. Dan kemarin kamu bahkan mungkin kamu sampai apa ya mengalami gedebukan gitu cari uang dan mungkin kamu support dia secara keuangan ya. Kamu udah gedebukan, cari duitnya aja udah gedebukan, dikasih ke dia, dianya menusuk kamu. Terus kemudian dianya itu memperlakukan kamu seperti keset ya. Mending kalau memperlakukan kamu sebagai korden kan 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri masih mending. Tapi ini jadi keset, Bu, jadi keset. Jadi keset welcome itu ya. Nah kan sakit. Ini sakit banget tuh ada Four of Swords. Kamu sampai akhirnya kamu bahkan ini bahkan udah lihat beberapa dari kamu tuh depresi, depres gitu ya. Depresi, kenapa? Iya, depresi gitu. Depresi, lalu what? Ada sesuatu dong? Ada shocking news ya. Ini kalau bisa lihat, kalian bisa lihat ini ada tanda geledek. Nah, ini ada pemisahnya. Ada pemisahnya. Sampai suatu hari, kondisi itu berbalik. Dia yang kamu pikir itu em, kayaknya bahagia, lalu hidupnya tuh mulai brodol. Brodol itu bahasa apa? Hidupnya itu mulai brekele, mulai falling down, berjatuhan gitu ya. Terus kemudian kondisi berbalik. Jadi dia yang kayaknya tuh happy-happy aja kemarin. Wah, sekarang jadi dia yang stres ya. Dia yang menuai berbagai macam lah kondisi ya. Sementara kamu yang tadinya kamu dalam kondisi kamu udah berkele, stres, bahkan depresi. Tahu nggak? Setelah ini ada kayak semacam pemisah, tabir pemisah ini ya. Kamu tuh bener-bener dikasih yang namanya kehidupan tuh kebalikannya ya. Kamu jadi bahagia. Kamu ketemu sama seseorang yang sayang, ketemu seseorang yang cinta. Dan apa? Belum lagi rezeki kamu itu diganti dong berlipat-lipat. Di sini ada the star, kehidupan yang cerah gitu ya. Dan ini di sini apa? em, tapi ini di sini kamu sama apa ya? Kamu sama seseorang di masa lalu kamu itu ya. Itu kalian jadi saling apa ya? Malah justru kayak saling baikan gitu loh. Saling baikan ya. Saling baikan karena oh ya udah memang ini kejadian seperti ini. Dia pun menjadi sosok yang sadar dan kamu pun juga menjadi sosok yang sadar. Kamu juga tidak bertepuk tangan atas penderitaannya dia. Hore, hore, nggak gitu juga gitu loh. Kamu memandangnya dengan oh ya udah mudah-mudahan kamu membaik ya seperti itu. Dan sementara itu dia melanjutkan kehidupannya dengan beban yang berat dalam kehidupannya ya. Dia harus bekerja banting tulang ya. Banting tulang sendiri sih nggak apa-apa, asal jangan banting tulang istrinya ya. Itu udah nggak benar, namanya KDRT nanti dilaporin. Ya, jadi seperti itu gitu ya. Ini sungguh satu cerita, aku skenario semesta kondisi berbalik ya. Kondisi berbalik. Jadi dia menjalani karmanya dan kamu pun juga berbalik ya. Karena mungkin kamu di sini kamu sudah ikhlas. Kamu pasrah kepada semesta, ya udahlah Gusti, ya udahlah ya Tuhan ya. Kalau kejadiannya kayak gini ya udah nggak apa-apa, ikhlas aja, ikhlas ya. Kamu merasakan itu dan akhirnya apa? Semesta itu memberikan kamu hadiah yang kebalikan. Ya, oke. Bunda mau lihat dulu di sini, kamu dealing dengan siapa ya? Kamu dealing dengan siapa? Roda berputar, ya. Hidup udah terbolak-balik. Di sini buat kamu yang terkoneksi dengan siapa?
It's mhm. Oke. Ini buat kamu-kamu yang terkoneksi ada di sini hanya ada 6 zodiak ya. Artinya nggak banyak-banyak energi, hanya 6 zodiak yaitu Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian ada Sagittarius, Aries, Leo. Cuma 6 doang. Dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisialnya. Apakah inisial dia yang terkoneksi dengan kamu atau inisial dia yang kamu pikirkan? Itu ada. Inisial di sini adalah inisial nama depan atau huruf depan dari nama lengkap, huruf depan dari nama panggilan atau nama julukan juga bisa ya. Tapi ini huruf depan, jadi bukan di tengah-tengahnya ada hurufnya gitu, enggak ya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, agak banyak ya udahlah. Oke, ada 6 zodiak dan ada beberapa inisial. Di sini ada C, Cucak Rowo, ada J, Jojon, ada A Alpha, ada Y Yenki, ada M Mama, ada T Tango, ada V Vivo, ada P Papa. Kemudian ada G Gajah, ada Z Zulu, ada Elu Cinta Luna, ada X Extra. Wow, banyak banget ini inisialnya. Ada W Warsawa, ada E Eko, ada Enona, ada U Ultra, ada QQ Bag, ada H Hotel, dan ada B Bravo. Ada berapa? 19 ya. Ada 19 inisial dan ada 6 zodiak. Jadi dua-duanya harus ada. Zodiaknya dia kudu ada, inisialnya dia juga harus ada ya sayang. Oke, kita lihat dulu kondisinya dia. Ini sih memang ya, memang orangnya sebetulnya sih pintar kerja atau pintar cari duit ya. Dan kondisinya sekarang yang kamu lihat, kamu tuh melihat dia tuh kayaknya duitnya banyak. Kamu melihat dia kayaknya dia berhasil sukses gitu ya. Padahal sebetulnya enggak, kita tuh nggak pernah tahu loh ya. Misalnya kelihatannya sukses, kelihatannya tuh gaya hidupnya hedon, padahal sebetulnya utangnya banyak atau bagaimana ya, semuanya tuh gaya hidup gitu loh. Kita nggak bisa kok menilai orang itu dari penampilan luarnya, kagak bisa pulgoso ya. Oke, nah tapi you know what gitu loh. Apa yang kamu lihat itu sebetulnya di dalam hati dia di dalam hati, di baliknya itu dia udah ngenes loh hidupnya ya. Ngenes artinya mungkin income sih ada, tapi kurang. Ya karena mungkin untuk biaya, biaya hidupnya gitu ya. Kurang. Dan ada kesedihan loh dalam hidupnya ya. Ada kesedihan-kesedihan di dalam kehidupannya. Oke. Dan Bunda bisa lihat di sini pasangannya lebih dominan. Artinya secara energi itu dia kalah. Kalau dia laki-laki, kasihan banget karena yang perempuan lebih dominan. Kalau dia perempuan, ya ini lakinya yang menekan dia gitu. Jadi hidupnya itu tertekan. Hidup tertekan itu mana enak sih gitu ya. Hidup tertekan tuh nggak enak sama sekali loh. Ya. Tapi Bunda bisa lihat ini untungnya dia punya kualitas pribadi atau punya kualitas jiwa yang orangnya itu nggak mau menyerah. Ya, nggak mau menyerah gitu sikapnya. Jadi sekalipun dia saat ini sedang brodol, sekalipun dia saat ini dalam kondisi brekele, tapi dia nggak nyerah. Dia mau terus maju, menjalani semuanya itu ya udah dengan sabar. Ya. Bahkan ini Bunda bisa lihat ada beberapa dari mereka tuh kehilangan pekerjaan atau pekerjaannya itu lagi mandek, lagi nggak ada duit gitu ya. Lagi mandek, income kagak ada, terus mau gimana gitu ya. Sementara bebannya banyak ya, cicilan mungkin atau dia harus menghidupi siapa di sini ya. Bebannya lumayan berat ya. Oke, Bunda mau tarik dulu untuk isi hatinya kepada kamu. Ini semesta yang membolak-balikan keadaan ya. Bisa menjungkir balikan keadaan. Semesta mau menjungkir balikan kondisi dia atau keadaan dia. Dan sekarang kita lihat perasaan dia kepada kamu tuh bagaimana, apa sih? Oh ya jelas dia ada penyesalan ya. Ada penyesalan, ya. Penyesalan biasanya terjadi setelah belakangan dia mengalami banyak hal, mungkin gedebukan atau gimana, baru dia nyesel. Ya, nyesel itu selalu datang belakangan. Kalau misalnya datangnya awal itu namanya piket. Masih inget piket nggak kalian?
Eits, ya, dalam kondisi kayak gini dia baru inget kamu ya. Dia baru inget kamu, baru muncul rasa sayangnya kepada kamu. Orang tuh memang gitu kadang ya, perlu digebukin dulu untuk menyadari kesalahannya. Dia lagi bingung, dia sedang berada di persimpangan jalan. Aku tuh nggak bisa berpikir waras katanya. Lagi nggak bisa berpikir waras. Dia berniat datang dalam beberapa tahun, tidak dalam waktu dekat. Beberapa tahun lagi dia berniat datang kepada kamu. Intinya sih mau meminta maaf ya. Mau meminta maaf. Dia menyadari kesalahannya. Orangnya cukup gentle kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan orangnya cukup betina ya. Cukup betina sih. Karena dia menyadari, oh iya, pernah melakukan satu kesalahan kepada kamu ya. Dan perasaan bersalahnya itu menghantui dia terus-menerus. Ya, saat ini dia nggak pengen ngapa-ngapain, lagi pengen diam. Dia bilang, aku takut untuk mengambil sebuah langkah di depan saat ini. Jadi mending dia diem-diem aja. Itu yang dia lakukan. Oke, Bunda mau tarik dua lagi ya. Ya, gimana ya, dia banyak lari-lari soalnya menghindari kenyataan. Dia lari menghindari sisi buruknya, lari dari sisi buruknya maksudnya gimana? Dia yang salah tapi dia nggak mau gitu disalahin ya. Malah justru menuding orang luar, entah nyalahin kamu, entah nyalahin sepeda, entah nyalahin pohon, pokoknya nyalahin pihak luar gitu loh kerjaan dia ya. Iya. Namun di sini kadang-kadang dia merasakan koneksi dengan kamu, merasakan kayak ada semacam tarikan apa gitu ya. Kadang-kadang dia merasakan sebuah koneksi dengan kamu, that's why, itulah mengapa dia kembali tumbuh rasa sayangnya kepada kamu. Ya, begitulah dunia ya. Oke. So, langkah selanjutnya dia apa? Dalam waktu dekat ini dia nggak ngapa-ngapain sama kamu, tapi dalam beberapa tahun ke depan mungkin dia menunggu untuk kondisinya sedikit membaik, atau dia menunggu untuk hatinya itu lebih clear, lebih tenang, begitu ya. Dia akan menunggu seperti itu, dan kemudian ya setelah itu dia akan datang kepada kamu untuk meminta maaf, tapi bukan dalam waktu dekat, ya. Bukan dalam waktu dekat. Oke, itu tekad dan janjinya, tapi saat ini belum. Dia lagi nggak pengen ngapa-ngapain right now. Oke, ya langsung aja. Bunda sekarang mau tarik. Oh, oke. Eh, ini mau dibacain ya kondisi kamu karena kan ini bolak-balik ya, bolak-balik kondisi dia yang seperti itu tadi dan Bunda mau liatin deh, mau kasih spoiler gitu kondisi kamu di depan. Spoiler dong. Eits. Ya, tadi Bunda udah mention kamu akan bertemu dengan cinta sejatimu dan secara rezeki kamu pun tuh diberkahi gitu ya. Jadi itu yang kamu akan hadapi gitu. Ya, kamu akan bertemu dengan seseorang. Orang itu memang nggak terlalu pinter sih, kayaknya memang di luar dari ekspektasi kamu atau di luar dari tipe tipe kamu, kriteria kamu. Tapi kamu sayang, kamu jatuh cinta sama dia dan kalian tuh mengalami masa-masa yang indah gitu ya. Mhm. Ya, sesekali memang kamu mungkin perlu memberesin artinya ini. Biasanya yang namanya sakit hati atau dendam itu merusak tubuh ya. Kalau udah merusak tubuh, merusak eterik itu udahlah nggak usah dipikirin, susah. Eee, kalau udah merusak tubuh itu pun merusak hidup ya. Artinya mungkin beberapa saat ke depan kamu masih bersih-bersih, masih mengalami peristiwa-peristiwa berkele, tapi ya udah nggak apa-apa, dijalanin aja, dihabisin dulu gitu ya, dihabisin dulu ke depannya. Oke, kamu pun masih tetap perlu bekerja keras gitu ya dalam waktu dekat ini. Tapi no worry karena di depan kamu dicukupin kok dan ini bebas gitu loh.
Kamu bebas, kamu punya pasangan yang tidak menghadirkan orang ketiga, ya. Oh, udah langka hari gini ya. Udah langka banget. Dan akhirnya apa? Akhirnya berkecukupan secara finansial, berkecukupan. Kamu dengan pasangan pun bahagia. Memang ini dalam waktu dekat kamu kayak membersihkan sisa-sisa yang kemarin dulu ya. Karena kan luka-luka batin itu kan ingat ya prinsip bahwa rasamu adalah doamu. Nah, perasaan ngenes yang kamu rasakan itu kayak mengundang kan, mengundang gelombang-gelombang yang sefrekuensi dan ini dihabisin dulu. Mungkin kamu akan eee, ngerasain dulu yang namanya sakit, ngerasain dulu yang namanya susah payah cari duit, tapi yang penting ujungnya atau ujung ya, kamu akan sampai pada yang namanya pemenuhan emosional, happy semuanya, punya pasangan sayang, secara finansial semua membaik, ujungnya kan ini dilewatin dulu nggak apa-apa, ya. Jadi inilah kondisi semesta yang membolak-balikan keadaan kamu dan dia ya. Oke, sekarang Bunda mau tarik readingan ini kira-kira resonate buat kamu-kamu dengan zodiak atau sio apa saja. Ini bisa salah satunya ya. Sionya doang atau zodiaknya doang ya. Ada sio macan di sini. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Aquarius. Ada Aries. Untuk Pisces energinya cukup kuat ya. Ada sio kelinci. Ada sio monyet. Ada sio kerbau tahun kelahiran 738597. Ada Taurus. Ada sio ular tahun kelahiran 77892001 H. Jatuh. Ada Virgo. Dan ada sio kambing tahun kelahiran 79912003 dan Bunda mau tarik untuk inisial. By the way, harus ada ya, sio atau zodiaknya ada. Terus kemudian inisial juga harus ada. Kalau nggak ada salah satunya, berarti belum resonate sayangku cintaku. Kearisan banget. Ada Ye Yengki. Ada I India. Ada O Oscar, ada B Bravo, ada X Extra untuk O Oscar energi cukup kuat. Ada V Vivo, ada P Papa, ada H Hotel, ada W Warsawa, ada E Eko, C Cicak, G Gajah. Untuk B Bravo energinya cukup kuat, Z Zulu, ada T Tango, kemudian ada P Papa, ini energi juga cukup kuat untuk P Papa. F Fanta, untuk F juga energinya cukup kuat ya. Well, kalau misalnya kamu mau ngeklaim, ini readingannya bagus ya, jadi silakan diklaim. Kalau misalnya resonate, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangku. Oke, well, terima kasih kesayangan, segala yang terbaik untukmu. I love you. Bye-bye.